Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang pengerjaan UAS mata kuliah aplikasi komputer dan perkantoran. Langsung saja kita masuk. Di sini yang sheet pertama itu sheet mengisi identitas. Pertama-tama udah saya isi. Nama NPM, kelas, nomor urut, nama dosen. Nah, kemudian di sini disuruh menyalin kalimat. Sudah semua ya. Nah, masuk ke soal table. Di sini soal table yang di sini perintahnya kita disuruh mengisi yang sheet yang warna merah. Sheet yang warna kuning itu sheet bantuan buat datanya. Langsung aja soal yang B, kita disuruh mengisi sheet yang kosong tadi pada sheet pesanan pembelian. Sheet yang kosong itu tadi yang pertama ada di kolom nama supplier. Di sini saya memakai VLOOKUP karena di sini bentuknya vertikal. Saya pakai VLOOKUP untuk memanggil sebuah nama dengan kriteria tertentu. Langsung aja di sini lookup value-nya kita pakai yang acuan kita untuk memanggil data tadi. Nah, kita pakai yang sejajar dengan yang bakal kita panggil. Karena di sini yang nanti kita pakai data yang ada di daftar supplier. Yang ada di daftar supplier sama yang di pesanan pembelian itu sama-sama ada itu kode supplier. Jadi kita pakai lookup value-nya yang kode supplier. Ya. Terus table array-nya yang ini. Table array-nya saya blok yang dari mulai ini sampai ini. Semuanya juga boleh. Tapi saya pakai yang ini aja. Nah, kolom. Nah, nanti yang table array-nya itu kita kunci pakai tanda $, biar pas kita buat lagi rumus yang sama di bawah, itu table array-nya nggak bakal ikutan turun. Nah, kemudian kolom index number-nya itu saya pakai yang nomor 2. Nah, karena saat saya blok nih, yang bakal kita subuhan itu, bakal kita panggil, itu adalah nama supplier. Dan jadi kita pakai ini yang kedua, 1, 2, kolomnya yang kedua. Terus rank lookup-nya itu pakai false, biar exact match, biar nggak ada yang salah, benar-benar sama semua. Dan yang bakal kita panggil. Oke, enter. Terus sudah di enter, kita blok ini, klik kiri 2 kali. Nah, nanti langsung bakal terisi semua sampai ke bawah. Udah. Terus selanjutnya kota supplier. Nah, di sini tadi kan ini belum ada kota, cuman ada alamat. Jadi supaya bisa membantu, di sini saya tambahkan kolom kota. Kolom kota untuk membantu pekerjaan saya. Di sini kotanya saya isi sesuai dengan alamat, Bogor, Jakarta, Palembang, Padang. Nah, nanti sama seperti yang di sebelah kiri itu pakai VLOOKUP. Nah, sini lookup value-nya saya pakai yang nama supplier. Bisa juga yang kode supplier, cuman biar berbeda saja saya pakai yang nama supplier. Terus table array-nya, karena kita bakal memanggil yang kota, nah itu kita pakai, nanti kita blok yang ini. Nah, gini kita blok nama supplier sampai kota. Nah, terus yang nanti kita kunci dulu, terus lanjut ke kolom index number-nya itu pakai yang ketiga.
karena kita mau manggil yang kota ini. Udah, terus kita pakai yang false, terus enter. Oke, lanjut. Nah, nanti kita pakai yang ini. Kenapa? Nah, terus yang selanjutnya kita isi yang harga beli. Harga beli. Nah, di sini saya pakai sum if karena dia ada lebih dari 2 kriteria. Dia ada lebih dari 1 kriteria. Ada 2 kriteria. Sum if. Nah, yang pertama itu pakai sum rank-nya. Sum rank-nya yang nilai yang akan kita semua, yang bakal kita panggil. Itu ada di daftar harga beli ya. Nah, ini harga. Kita blok aja sampai bawah. Udah, nanti kita kunci pakai dolar. Terus masuk ke kriteria rank 1, itu kita pakai ini. Kriteria rank 1-nya kita kode supplier. Udah, kita kunci kode supplier ini, tapi yang ini kriteria ranknya. Ini ranknya. Kriterianya yang ini. Nah, ini. Terus kriteria rank 2-nya kita pakai yang produk. Nah, ini kita blok produk sampai ke bawah. Sudah. Terus kriterianya kita pakai yang ini, yang produk. Udah, nanti kita enter. Udah jadi. Nanti tinggal kita blok ke bawah. Nah, terus yang ini total nilai pembelian itu langsung aja sama dengan I5 kali H5. Nanti bakal muncul total nilai pembelian. Oke, sudah untuk sheet yang pesanan pembelian. Nah, langsung masuk ke sheet laporan pembelian. Kita definisi total pembelian. Pertama, total pembelian dalam kilogram. Karena di sini ada beberapa kriteria sama seperti yang tadi, kita pakai sum if juga, Nah, langsung aja. Sum rank-nya kita pakai yang standar ini aja. Sum rank-nya di sini total pembeliannya dalam kilo. Sum rank-nya kita pakai yang ini. Kita blok sampai bawah. Udah. Terus kita kunci pakai tanda dolar nih. Masuk ke kriteria rank 1. Kriteria rank 1-nya itu adalah nomor pesanan pembelian. Ini ranknya. Ini kriterianya. Kalau ranknya kita jangan lupa dikunci ya. Jadi pas kita buat rumus ke bawah, itu nggak bakal ikut turun ranknya. Terus lanjut, kriteria rank kedua itu kita pakai yang supplier, kode supplier. Nih, kita box sampai ke bawah. Terus nanti kriterianya kita pakai yang ini. Udah, terus enter. Ini kriteria rank 2. Nah, ini tadi kriteria rank 2 itu kode supplier. Kode suppliernya kita box sampai bawah.
titik yang kita blok aja sampai bawah. Nah, udah. Terus nih total pembelian sama kayak yang di sebelahnya, pakai sum if. Nah, ini sum rank-nya hanya saja sum rank-nya kita pakai ini, total nilai pembelian. Jadi bukan kuantitas pesanan, tapi total nilai pembelian dalam rupiah. Udah, sisanya kriterianya itu sama kayak yang sebelah sini. Oke, kita masuk ke soal pivot table. Di sini kita disuruh buat rangkuman menggunakan pivot table dan pivot chart seperti yang di sebelah sini. Rangkuman nama supplier dalam pembelian tiap produk itu dalam kuantitas tiap barangnya. Langsung aja. Nah, di pivot table. Nah, itu masuk ke menu insert pivot table. Nah, tabelnya, ranknya kita pilih ini, kita blok aja semuanya, Ctrl A. Nanti hasilnya bakal seperti ini. Nah, terus nama suppliernya untuk yang table itu, nama suppliernya kita taruh di row labels, terus produknya kita taruh di column labels. Nah, buat yang default value-nya itu kuantitas pesanan dalam sum ya. Nanti jadinya bakal seperti ini. Oke, ini saya rapikan, saya kasih titik supaya memudahkan membacanya. Ini titik, dan saya beri warna di desain. Nih, bisa diganti warnanya seperti itu. Kemudian soalnya kita disuruh buat pivot chart. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, itu pivot chart sama, kita masuk ke menu insert pivot. Nah, pilih yang pivot chart ya. Oke, terus kita masuk. Nah, ini nama suppliernya kita seret ke column labels. Untuk yang pivot chart, produknya kita seret ke row labels. Terus kuantitas pesanannya itu seret ke value. Udah, saya kasih titik di sini. Nanti jadinya bakal jadi seperti ini. Oke, udah. Kita lanjut ke yang E. Pada sheet konsolidasi, kita disuruh buat konsolidasi. Disuruh buat produk sama kuantitas ya. Nah, nih caranya. Masuk ke menu data, masuk ke consolidate, reference, functionnya itu kita pakai yang sum ya, karena buat total reference-nya. Nah, kita masuk ke reference-nya nih, sini. Karena dia cuma minta produk sama kuantitas pesanan, kita blok yang dua ini aja sampai ke bawah. Udah, nah, kita mencet add, kita tekan add. Top row sama left column-nya itu dicentang, di oke. Nah, nanti hasilnya bakal jadi seperti ini. Ini udah jadi. Udah selesai. Kita masuk ke soal olah data. Soal olah datanya itu yang pertama, yang A, total kuantitas pembelian jagung dari PT Caraka dalam tahun 2008. Nah, di sini kita pakai sheet tambahan ya buat membantu menjawab soal A1. Kita ditanya berapa pembelian jagung PT Caraka tahun 2008. Nah, ini dia bantuannya, sheet bantuannya. Ini saya pakai pivot table yang baru, tapi sama kayak yang tadi. Dia nanya
berapa pembelian jagung PT Caraka tahun 2008. Nah, di sini saya sudah membuat seperti tadi. Nama suppliernya di kolom, di row labels, produknya di kolom labels. Nah, di sini karena dia nanya tahun ya, kita di sini saya seret tanggal pemesanannya ke kolom labels. Terus, nah ini saya tambahkan date filtersnya to between dari mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai 31 Desember 2008. Nah, jadi nanti bakal muncul hanya yang 2008 gitu. Terus ini yang bagian produknya itu saya filter hanya jagung nih, hanya jagung. Terus nama suppliernya itu hanya PT Caraka. Terus dapet, bisa kita lihat di sini saya urutin ya, di sini saya urutin. Nah, di sini bisa dilihat mana yang paling tinggi. Bukan mana yang paling tinggi ya. Ini total PT Caraka membeli jagung pada tahun 2008. Totalnya itu 1.900. Oke. Nah, masuk ke soal yang 2. Supplier pemasok kuantitas kedelai paling banyak pada tahun 2007 dan jumlah pasokannya adalah, langsung saja. Di sini saya membuat pivot chart untuk melihat mana yang paling tinggi untuk membantu saya. Yang pertama, membuat pivot chart seperti tadi. Tapi di sini untuk produknya itu hanya saya buat kedelai saja. Nama suppliernya tidak saya filter. Tanggal pemesanannya saya filter untuk yang hanya 2007. Hanya 2007 ya, karena dia hanya nanya 2007. Dan dia nanya supplier pemasok kuantitas kedelai terbanyak tahun 2007. Di sini setelah saya buat pivot chart seperti tadi, untuk mempermudah saya membaca mana yang paling tinggi, itu saya urutkan nilainya di nama supplier. Nah, ini. Tapi descendingnya by sum of kuantitas pesanan, bukan menurut nama supplier. Jadi pengurutannya itu dari ini loh, kuantitasnya. Jadi nanti bakal terurut mana yang paling besar. Terlihat di sini yang paling besar lah CV Agung dengan kuantitasnya yaitu 4.600. Langsung saja. Nah nih CV Agung, jumlah pasokannya 4.600 kilo ya. Udah. Terus yang ketiga, berapa kilogram rata-rata pembelian kacang hijau setiap supplier tahun 2008? Rata-rata ya, cuman 3 supplier terbesar. Nah, sini saya pakai pivot chart untuk melihat mana yang tertinggi, mempermudah. Nah, ini. Nah, pivot chartnya saya buat seperti tadi, nama suppliernya di sini, produknya di sini. Nah, untuk values-nya itu pakai kuantitas pesanan, tapi nah ini summarize value-nya itu by average karena kita mau nyari rata-rata. Oke, udah. Terus kita urutin kayak yang tadi, nama suppliernya kita urutin. Nah ini kita urutin yang paling tertinggi. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, PT Asahi, Toko Abadi, sama CV Budiman. Kuantitasnya
300, 300 sama 279. Ini adalah rata-rata ya. Jadi kita udah ketemu nih 3 supplier terbesar untuk kacang hijau di tahun 2008. Nah, tanggal pemesanannya saya filter. Nah, jadi supplier pertama itu PT Asahi 300 kilo, kedua PT Tuku Abadi 300 kilo rata-ratanya, dan yang ketiga itu CP Budiman 279,167 kg. Nah, selesai. Terus yang B, ini nanya berapa kali terjadi pembelian dari PT Bahagia pada seluruh data transaksi. Nah, di sini dia nanya berapa kali terjadi pembelian, berapa, bukan berapa total, tapi berapa kali transaksinya gitu. Nah, karena di sini cuma satu kriteria, dia cuma nanya dari PT Bahagia. Jadi kita bisa pakai count if ya, count if. Karena cuma hanya satu kriteria. Langsung aja di sini kita tulis count if. Untuk ranknya, karena ini kita pakai count if, kita mau nyari berapa kali ya. Nah, kita masuk ke sini, sana pembelian. Nah, ranknya kita pakai yang ini nih. Nama supplier, ya kita blok sampai bawah. Nah, terus kriterianya kita pakai yang ada, tekan aja yang ada PT Bahagia, salah satu aja. Nah, misalnya ini, tahu ini. Nah, tuh berapa? E25 ya. Nah, jadinya enter. Nah, jadinya bakal seperti ini. Munculnya 165 kali transaksi pembelian oleh PT Bahagia. Nah, terus soal yang kedua, yaitu berapa kali pembelian jagung dari PT Caraka pada seluruh transaksi. Kalau yang nomor 1 tadi, dia hanya nanya berapa pembelian dari PT Bahagia. Itu untuk seluruh produk, dari mulai jagung, kacang kedelai, semuanya. Jadi cuma hanya satu kriteria. Nah, buat yang nomor 2, itu ada 2 kriteria. Yang pertama itu jagung sama PT Caraka. Jadi di sini kita nggak bisa pakai count if lagi. Jadi yang kita pakai itu count if pakai S ya, pakai S. Nah, kriteria rank satunya kita pakai, karena pertama nanya jagung ya, jagung. Nah, ini kita blok yang produk sampai bawah. Terus kriteria rank 2 itu nama supplier sampai bawah. Nah, nanti kita pilih aja salah satu yang satu barisnya itu sama jagung sama PT Bahagia ya, ya PT Caraka. Nah, misalnya di E100 sama G100. Ini misalnya ini. Nanti ini untuk kriteria 1, untuk kriteria 2. Jadi jadinya seperti ini. Nah, jadi untuk berapa kali pembelian jagung untuk PT Caraka, itu ada 22 kali ya, selama laporan itu. Oke, udah selesai. Terus kita masuk yang C. Yang C, di sini perintahnya pada sheet pivot table itu sesuai hasil pada sheet D1 itu berilah tanda pada harga terendah ditawarkan oleh supplier masing-masing. Nah, jadi itu maksudnya kita disuruh memfilter lah ya, pakai conditional formatting. Itu kita memformat dari tiap produk itu mana yang paling rendah, mana yang paling tinggi dari tiap produk. Misalnya beras ketan gitu, mana yang paling rendah, mana yang paling tinggi. Nah, itu kita format. Nah, formatnya di sini saya pakai untuk yang paling rendah itu saya pakai yang warna merah, yang paling tinggi saya pakai warna biru.
langsung aja. Nah, sebelumnya untuk pakai conditional formatting kita blok ini kita masuk conditional formatting. Saya pakai manage rule aja, manage rule. Nah, nanti di sini kita klik new rule, aturan baru. Nah, jadi conditional formatting ini fungsinya untuk memformat dengan aturan-aturan tertentu. Nanti kita ketik new rule. Di sini saya edit dulu aja. Nah, rule yang pertama itu saya pakai nanti adalah rule warna. Nah, untuk membedakan warnanya dari mulai nih minimum lowest value ini pakai yang warna merah. Nah, yang nilai tertinggi itu kita pakai warna biru. Sebelumnya itu select rule type-nya itu yang ini, format all cells based on their values, yang udah kita blok. Nah, udah, terus kita klik OK. Nah, terus nanti kita klik apply untuk lihat udah teraplikasikan atau enggak. Terus kita buat new rule lagi nanti, new rule lagi yang kita blok lagi tadi, new rule nih, mas new rule. Nah, yang kedua itu kita format untuk yang nilai paling tinggi. Nilai paling tinggi nih, kita pilih yang ini, format on the top or bottom range values. Untuk nilai yang paling tinggi, yang nomor 1 itu kita format bold sama warna putih. Font stylenya bold, warnanya putih. Nah, nanti jadi gini, apply. Nah, nanti yang paling rendah itu bakal terformat warna putih bold, backgroundnya merah, warnanya putih bold. Nah, yang paling bawah juga, ini tadi yang paling tinggi ya, yang paling tinggi ini contohnya warna biru backgroundnya, fontnya warna putih bold. Terus yang paling rendah sama rule type-nya format only top or bottom rank values. Formatnya font style-nya bold, color-nya putih ya. Nah, ininya satu aja, format values-nya, rank-nya satu aja, jangan dua, jangan banyak, satu aja. Oke, terus oke, klik oke. Nah, nanti kita apply dulu, coba kita lihat udah teraplikasi atau enggak. Nah, nanti udah kita klik oke. Nah, nanti bakal jadinya seperti ini. Yang paling tinggi warna merah dengan fontnya warna putih bold. Terus yang paling ini paling rendah, yang rendah warna merah. Nah, terus yang paling tinggi warna biru, fontnya putih bold. Nah, lakukan seterusnya tiap kolom, lakukan seterusnya seperti itu ya, sampai semuanya sama. Oke, terima kasih. Sebelumnya tadi pivotnya, values-nya itu saya pakai yang ini, summaries-nya value-nya itu by max, bisa min atau bisa max, sama aja. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.